Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ergonomi F ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tugas yang diberikan. Ya, ini buat anggota dari kelompok F-nya. Yang pertama ada Mikmal Mauludi Hasan dengan 67, terus ada Puspito Adianto dengan 11, ada Valen Oki dengan 42, kemudian ada Kevin Musa dengan 48, Ahmad Mutakin dengan 51, dan Daru Gilang dengan 69. Ini buat judul dari paper yang kita ambil, yaitu Analysis of Workload and Long Rest Periods on Mobile Rest Grain Milling Operator at Sidolewono Pleret Community Bantul. Ya, bisa dilanjut oleh Mas Vito. Ya, terima kasih Mas Mutakin. Baik, untuk bagian introduction, proses penggilingan gabah merupakan proses memisahkan skam dan bagian butir padi yang dapat dimakan. Proses penggilingan ini dapat dilakukan dengan penggilingan gabah keliling yang banyak dijumpai di wilayah Indonesia, salah satunya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah Jember. Berdasarkan hasil pengamatan, lama kerja dari penggilingan gabah keliling tidak menentu, tergantung dengan banyaknya pesanan yang diterima oleh operator penggiling gabah keliling, dan juga operator harus berkeliling terlebih dahulu untuk mendapatkan konsumen yang akan menggilingkan gabahnya. Selanjutnya, perbedaan waktu kerja dapat menjadi faktor yang mempengaruhi beban kerja operator. Aktivitas perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dapat juga mempengaruhi tingkat kebisingan, suhu lingkungan, dan kelembaban yang dirasakan oleh operator. Jadi inti dari introduction di paper ini tuh terdapat penggilingan gabah di Yogyakarta, yang mana operator penggiling gabah itu jam kerjanya tidak menentu, yang menjadikan faktor beban kerja, baik itu beban kerja mental maupun beban kerja fisik. Dikembalikan kepada moderator Mas Mutakin. Ya, terima kasih Mas Vito. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Daru Gilang Kristianto. Silakan Mas Daru. Oke, selanjutnya untuk metode. Jadi pada penelitian ini itu menggunakan metode CFL atau cardiovascular load dan questionnaire NASA-TLX. Nah, kemudian untuk penelitian ini itu dilakukan pada 24 unit penggilingan padi keliling di komunitas Sidolewono Pleret yang terdiri dari 19 operator laki-laki dan dalam satu kelompok operator, dan 7 operator laki-laki dan 3 operator perempuan dalam 2 kelompok operator. Nah, jadi bisa dilihat pada tabel di bawah, ini merupakan karakteristik peserta yang ada pada penelitian ini. Next. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi beban kerja. Nah, jadi faktor yang digunakan dalam penelitian ini itu terbatas pada aspek fisik manusia seperti umur, BMI, dan suhu tubuh, serta faktor eksternal manusia seperti kebisingan, suhu lingkungan, kelembapan, dan lift tanah. Nah, selanjutnya ada Nordic Body Map. Nah, jadi pada penelitian itu kita menggunakan NBM atau Nordic Body Map. Nah, Nordic Body Map itu merupakan suatu tools yang sering digunakan dalam ergonomi, yaitu berupa questionnaire untuk mengetahui ketidaknyamanan atau tingkat kesakitan pada tubuh untuk mengidentifikasi work-related musculoskeletal disorder atau WMSDS dari pekerja. Metode itu digunakan untuk mengidentifikasi tingkat risiko WMSDS yang mungkin dialami oleh pekerja dengan melibatkan secara langsung pekerja dalam pengisian kertas penilaian. Next. Ini saya kembalikan ke Mas Takin. Ya, terima kasih Mas Daru. Untuk selanjutnya akan saya baca. Ya, jadi ini ada pengukuran beban kerja. Pengukuran beban kerja pada penelitian ini menggunakan metode cardiovascular load atau CVL, digunakan sebagai penyelesaian untuk permasalahan yang ada dalam variabel sistem kerja tersebut, sehingga diperoleh solusi dalam perbaikan beban kerja. Pada metode CVL ini dilakukan pertama kali itu mengukur denyut jantung dan nadi pekerja. Kemudian beban kerja mental
serta diukur secara subjektif dengan kuesioner NASA TLX. Bisa dilihat rumus CVL. Kemudian ada uji perbedaan antar kelompok dan identifikasi faktor yang mempengaruhi beban kerja. Untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata faktor yang mempengaruhi beban kerja dan beban kerja antara kedua kelompok, maka dilakukan uji independent sample t-test. Ujian statistik menggunakan software IBM SPSS statistik. Selain itu, untuk besarnya pengaruh faktor-faktor yang telah diukur terhadap beban kerja dilakukan uji regresi linear berganda. Variabel independen dalam uji statistik adalah umur, IMT, suhu tubuh, kebisingan, suhu sekitar, kelembaban, dan getaran seluruh tubuh. Variabel terikatnya adalah CVL, tingkat kebutuhan kalori, dan NASA TLX sebagai subjektif beban kerja mental. Pada gambar bisa dilihat software IBM. Kemudian selanjutnya ada perhitungan waktu istirahat yang lama. Itu ada persamaan 2, persamaan 3, dan persamaan 4. Persamaan pertama itu konsumsi energi ya, yang K, terus ET pengeluaran energi, kemudian ada EI yaitu pengeluaran energi pas istirahat, yaitu dalam satuan kilokalori per menit. Kemudian R itu adalah lama waktu istirahat selama 1 menit. Terus ada T, total waktu kerja dalam 1 menit, dan S adalah pengeluaran energi standar dalam satuan kilokalori per menit. Pengeluaran energi standar untuk pria ditetapkan sebesar 5,4 kilokalori per menit, sedangkan wanita sebesar 3,4 kilokalori per menit. Ya, mungkin bisa dilanjut oleh Mas Iqbal. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Kemudian selanjutnya itu ada result dan discussion. Next. Jadi proses produksi itu proses penggilingan gabah keliling di komunitas Sidolelono Pleret hanya terdiri dari satu mesin penggosok, di mana proses ini meliputi pengupasan, pemolesan, pengemasan, dan penyimpanan. Pada kasus ini, pengupasan dan pemolesan dilakukan dengan mesin yang sama, di mana kegiatan yang dilakukan peserta pada saat pengoperasian penggilingan gabah di antaranya yaitu pencarian konsumen, penyiapan alat, pengambilan gabah di rumah konsumen, proses penggilingan, penyimpanan alat, dan menerima upah uang jika pemilik mengambil dedak. Next. Selanjutnya itu ada pengukuran faktor yang mempengaruhi beban kerja. Di berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil pengukuran terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja dan independen self test, di mana semakin besar usia seorang maka semakin maksimal penurunan denyut jantungnya. Selain itu, detak jantung juga dipengaruhi oleh berat badan. Kemudian, suhu tubuh dapat dipengaruhi oleh suhu lingkungan dan kelembapan. Hal ini dikarenakan pelepasan panas tubuh melalui permukaan kulit seseorang. Next. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1405 Menkes tahun 2002 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja, perkantoran, dan industri, ditetapkan bahwa nilai ambang batas suhu lingkungan kerja industri adalah 30 derajat Celcius dan kelembaban antara 40% hingga 60%. Untuk kebisingan yang diukur adalah kebisingan yang timbul pada proses penggilingan yang sedang dilakukan. Diketahui peserta tidak menggiling gabah lebih dari 8 jam sehari, sehingga kebisingan yang diterima peserta masih dalam batas aman. Hal ini batas paparan kebisingan berdasarkan standar durasi waktu kerja 8 jam yaitu 85 dB. Selanjutnya saya silakan kepada moderator. Ya, terima kasih Iqbal. Untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh Kevin Musa. Silakan Mas Kevin. Terima kasih Mas Moderator. Jadi yang berikutnya ini ada Nordic Body Map atau NBM.
seperti tadi yang udah dijelaskan oleh Mas Daru, jadi Nordic Body Map ini menggunakan sistem kuesioner. Jadi pada penelitian kali ini Nordic Body Map ini dibagi menjadi dua. Sebelum bekerja dan setelah bekerja. Dan dibagi lagi menjadi dua, ada grup satu operator dan ada grup yang dua operator. Jadi di sini dilakukan kuesioner, kemudian dicek ternyata sebelum melakukan pekerjaan, para pekerja ini tuh udah memiliki MSD-nya masing-masing. Jadi atau biasanya disebut musculoskeletal disorder. Jadi udah ada beban kerja yang belum pulih karena mereka kurang istirahat gitu. Dia melakukan pekerjaannya beban kerja yang berlebihan gitu. Jadi bisa dilihat seperti di gambar yang sebelum bekerjanya. Mungkin bisa di next. Nah, yang ini yang setelah pekerjaannya, setelah mereka melakukan pekerjaan. Jadi didapatkan bahwa setelah pekerjaan ini banyak operator-operator yang mengalami beban kerja yang berlebihan gitu, yang mulai merasa nyeri di beberapa bagian. Seperti pada di grup satu operator ini, mereka mengalami keluhan pada bagian pinggang, bokong, dan bahu kanan. Dengan tingkat keluhannya itu lumayan nyeri atau lumayan sakit beban kerjanya. Kemudian pada grup 2 operator diketahui paling banyak itu pada bagian pinggang dan bokong dengan tingkat keluhan yang juga sama, juga nyeri. Jadi sebelum diperbaikinya postur ini didapatkan bahwa paling banyak itu 20 bagian MSD pada bagian tubuh termasuk pinggang dan operator. Kemudian setelah dilakukan perbaikan itu hanya terdapat keluhan pada 4 bagian tubuh. Jadi dengan perbaikan itu bisa mengurangi beban kerja para operatornya gitu. Mungkin di sini next. Nah, yang berikutnya ini ada penghitungan menggunakan CVL dan NASA TLX dan level kalornya yang keluar yang digunakan. Didapatkan bahwa dari CVL ini kategorinya novatigo atau tidak mencapai kelelahan yang berlebihan. Kemudian yang pada the level of caloric needs ini diketahui bahwa moderate atau masih sedang-sedang saja, tidak terlalu berlebihan juga. Kemudian pada NASA TLX juga didapatkan nilai yang moderate. Oke. Mungkin bisa di next. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Mas Musa. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Valen. Silakan Mas Valen. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear berganda. Terdapat 3 beban kerja yang dihitung. Seperti pada tabel sebelumnya yang sudah dijelaskan Musa, diantaranya ada perhitungan CVL, tingkat kebutuhan kalori, dan NASA TLX. Pada perhitungan beban kerja CVL, pada kelompok 1 berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan termasuk ke dalam kategori pekerjaan yang tidak menimbulkan kelelahan, tetapi pada kelompok 2 meskipun juga termasuk ke dalam kategori beban kerja yang tidak menimbulkan kelelahan, hasil uji F menunjukkan diterima dan dijelaskan pada uji T bahwa CVL dipengaruhi oleh suhu tubuh sebesar 63,9%. Next. Pada perhitungan beban kerja tingkat kebutuhan kalori, hasil pengujian untuk kelompok 1 menunjukkan bahwa beban kerja yang dilakukan termasuk ke dalam kategori sedang, serta hasil uji F yang diterima dijelaskan pada uji T bahwa tingkat kebutuhan kalori dipengaruhi oleh IMT sebesar 15,04% dan kelembaban sebesar 19,31%. Sedangkan untuk kelompok kedua, menurut hasil perhitungan tidak termasuk ke dalam beban kerja yang menimbulkan kelelahan. Kemudian pada perhitungan beban kerja mental NASA TLX, pada kedua kelompok sama-sama menunjukkan hasil perhitungan bahwa tidak terdapat beban kerja mental yang menyebabkan kelelahan. Jadi bisa next. Lalu yang bahasan yang kedua adalah menentukan waktu istirahat yang lama. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan persamaan 3, diperoleh hasil perhitungan bahwa konsumsi energi lebih kecil daripada pengeluaran energi standar. Maka dari itu tidak perlu melakukan perhitungan menggunakan persamaan 4 dan selanjutnya karena data yang diperlukan sudah mencukupi. Berikut ini adalah gambar untuk bagaimana gambaran pekerja saat bekerja, istirahat maupun sedang mencari
pelanggan. Di sini ada dua gambar. Yang pertama itu untuk kelompok 1 dan yang samping kanan adalah gambar untuk kelompok 2. Balok hitam menandakan bahwa operator sedang melayani konsumen. Balok putih menandakan bahwa aktivitas yang dilakukan adalah berkeliling mencari konsumen. Dan balok abu-abu menandakan bahwa operator sedang istirahat. Berdasarkan gambar yang ada, menunjukkan adanya perbedaan jarak antara aktivitas melayani konsumen dan lamanya waktu istirahat menjadi salah satu faktor penyebab beban kerja menjadi rendah dan waktu istirahat pekerja yang cukup lama. Menurut salah satu referensi, dikatakan bahwa beberapa kali istirahat pendek, yaitu sekitar 3-5 menit, dapat memberikan hasil yang lebih baik terhadap output yang diperoleh dan berefek pada tubuh secara fisik lebih baik daripada saat istirahat pada periode istirahat. Istirahat lebih baik dilakukan saat pekerja belum mencapai detak jantung maksimalnya di tempat kerja. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih Mas Valen atas penjelasannya. Yang terakhir ada kesimpulan bisa dibacakan oleh Mas Pito. Silakan Mas Pito. Ya, baik, terima kasih moderator. Kesimpulan dari yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan lainnya yaitu berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan beban kerja kardiovaskuler operator penggiling padi terdeteksi tidak adanya kelelahan serta beban kerja berdasarkan tingkat kebutuhan kalori dan beban mental NASA TLX termasuk beban kerja sedang. Dari hasil perhitungan UJF untuk satu kelompok operator menunjukkan IMT dan kelembaban secara simultan berpengaruh terhadap beban kerja kalori. Hasil perhitungan UJT dua kelompok operator diperoleh bahwa ada pengaruh suhu tubuh sebesar 63,9% terhadap CBL. Baik, dikembalikan kepada moderator Mas Tagir. Ya baik, terima kasih Mas Pito. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.